Halo, bertemu kembali di dalam pembelajaran IPA di pagi hari ini. Anak-anakku, selamat pagi, tetap semangat. Hari ini Jumat 20 Februari 2021. Kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang benda-benda langit dalam sistem tata surya kita. Baiklah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tata surya. Yang kedua, menyebutkan urut-urutan anggota tata surya. Yang ketiga, membandingkan jarak karakteristik dari masing-masing benda langit dalam tata surya. Kemudian menggambarkan urut-urutan tata surya. Nah, masih ingatkah kalian pembelajaran yang lalu apa yang kita pelajari? Yaitu kita bicara tentang jagat raya, galaksi, tata surya, begitu, kemudian benda langit, dan kita sudah sampai pada benda-benda langit. Benda-benda langit itu apa saja? Anak-anak bisa lihat di situ ada matahari, ada satelit, ada meteor, begitu. Kemudian ada planet yang sudah pernah kita sebutkan kemarin. Hari ini kita akan bicara tentang benda-benda langit tersebut. Anak-anakku, matahari mengorbit sekitar 25.000 tahun cahaya dari inti galaksi. Menyelesaikan satu kali revolusi setiap 250 juta tahun, bahkan lebih. Jadi matahari itu dia tidak diam, dia berputar. Dia melakukan perputaran di dalam galaksi itu selama 250 juta tahun. Begitu, bahkan lebih. Dia juga melakukan rotasi selama 27 hari. Anak-anak, jarak bumi ke matahari adalah 93 juta mil. Sinar matahari untuk sampai ke bumi diperlukan waktu 8 menit 19 detik. Begitu. Menurut NASA, jika mungkin untuk melakukan penerbangan dengan pesawat sampai menuju matahari, perjalanan itu akan memakan waktu 25 tahun. Begitu. Untuk komposisi matahari itu terdiri dari hidrogen, helium, oksigen, dan karbon. Dan masih ada beberapa gas lagi, tapi gas-gas yang banyak yang ada di situ adalah itu. Begitu. Anak-anak tahu bahwa matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius. Itu suhu permukaan, sedangkan suhu intinya adalah 15.000 derajat Celcius. Permukaannya berupa lautan gas yang sangat panas. Itu adalah matahari yang berada di dekat kita. Dia adalah salah satu bintang. Begitu. Karena dia memiliki cahaya sendiri. Anak-anakku, mengapa matahari yang dipilih menjadi pusat tata surya? Mengapa bukan planet atau benda langit yang menjadi pusatnya? Perlu anak-anak ketahui, matahari adalah bintang yang memiliki massa dan gravitasi terbesar dibandingkan bintang-bintang lainnya. Sehingga matahari bisa membuat planet-planet dan benda-benda langit lainnya bergerak mengitari orbitnya. Di sisi lain, planet-planet ini juga memiliki gaya gravitasi yang sama, sehingga terjadi tarik-menarik antara matahari dan planet-planet yang disebut dengan gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Begitu. Peran matahari sebagai pusat tata surya begitu berpengaruh besar dalam keseimbangan tata surya. Jika tidak ada matahari, planet-planet serta berbagai benda langit lainnya akan bergerak lurus tanpa arah. Selain itu, panas yang dihasilkan matahari
menghadirkan suhu yang ideal bagi planet-planet yang ada di dalam tata surya. Begitu, anak-anakku. Mari kita lihat bagian-bagian dari matahari. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat adalah inti matahari. Inti matahari adalah satu lapisan matahari yang paling dalam. Dia berada di dalam. Inti matahari tersebut merupakan sumber energi paling utama pada matahari. Kemudian yang kedua adalah zona radiasi, bagian matahari yang terdapat di atas dari bagian inti matahari. Begitu. Zona radiasi ini adalah bagian matahari yang menyelimuti atau mengelilingi inti matahari. Bagian tersebut memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya suatu distribusi energi. Yang ketiga, yaitu zona konvektif, yaitu di atasnya zona radiasi. Zona ini terdapat arus konveksi. Arus konveksi tersebut digunakan dalam membawa energi matahari ke bagian lapisan atmosfer planet-planet seperti halnya bumi. Begitu. Kemudian fotosfer. Fotosfer adalah bagian matahari yang memisahkan antara bagian dalam matahari atau disebut interior matahari, inti matahari, dan zona radiasi serta juga zona konveksi. Itu dengan atmosfer matahari. Bagian inilah yang bisa atau dapat dilihat apabila diamati dari bumi gitu ya. Fotosfer adalah tempat di mana di situ cahaya matahari sampai ke bumi, begitu paling kesimpulannya. Berikutnya adalah kromosfer. Dia adalah lapisan terdingin dari matahari. Dia berada di atas fotosfer. Lapisan tersebut merupakan lapisan atmosfer matahari. Begitu. Yang terakhir adalah korona. Korona bagian dari atmosfer matahari. Bagian tersebut merupakan suatu bagian yang paling luas dari atmosfer matahari itu sendiri. Anak-anakku, dari mana sumber energinya matahari? Sumber energinya matahari itu ada terus dan tidak habis karena di dalamnya di bumi terjadi reaksi termonuklir. Energi matahari dihasilkan dari proses penggabungan inti dari gas-gas hidrogen membentuk gas helium yang menimbulkan hasil sampingan berupa energi panas, energi cahaya, dan energi gelombang yang sangat besar. Anak-anakku, yang berikutnya kita bicara tentang planet. Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri, dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari kalau di tempat kita. Dalam urutan menurut jaraknya dari matahari, planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu planet-planet yang ada di dalam tata surya. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan bicara satu persatu. Anak-anakku, yang berikutnya adalah asteroid. Begitu ya. Asteroid ialah suatu benda langit kecil dan padat yang terdapat dalam sebuah sistem tata surya kita. Asteroid ialah contoh dari sejenis planet kecil atau disebut sebagai planetoida, tapi jauh lebih kecil dari sebuah planet. Asteroid berada dalam sabuk antara Mars dan Jupiter yang disebut sebagai sabuk asteroid. Struktur badannya tersusun dari batu, karbon, dan logam. Sama seperti benda langit lain, dia juga mengorbit
matahari. Asteroid terbentuk oleh benda-benda kecil semacam planet yang juga tersusun atas gas beku dan debu. Contohnya adalah Ceres. Ada banyak contoh asteroid dan bentuk-bentuknya juga bermacam-macam. Nanti kalian akan belajar di SMP. Hampir semua asteroid berbentuk tidak teratur. Walaupun ada beberapa yang hampir bulat, misalnya seperti Ceres, sering berlubang atau kawah. Asteroid yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit elips. Asteroid memutar, kadang-kadang jatuh tak menentu. Anakku, untuk berikutnya adalah benda langit, yaitu komet atau sering juga disebut sebagai bintang berekor. Komet adalah benda angkasa yang mirip dengan asteroid, anak-anak, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas, yaitu karbon dioksida, metana, dan air, serta debu yang membeku. Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips. Jika dekat dengan matahari, dia akan kelihatan mempunyai ekor yang terbentuk dari gas dan debu. Semakin dekat dengan matahari, ekornya pun akan semakin panjang, dan sebaliknya, kalau dia semakin jauh, maka dia ekornya semakin pendek, kemudian dia akan semakin kecil begitu ekornya. Fenomena ekor pada komet ini terjadi karena radiasi dan angin dari matahari terhadap inti komet tersebut. Anak-anakku, komet tidak memiliki cahaya sendiri, jadi dia bersahaya, tetapi ia hanya memantulkan cahaya matahari. Kalau kalian lihat bagian-bagian komet, di buku pun ada, kalian bisa baca lebih jelas di sana. Kalau kurang jelas nanti ada ekor, ada koma, ada inti komet, dan lapisan hidrogen, begitu. Anak-anakku, pernahkah kalian mendengar mengenai bintang jatuh? Itu adalah benda berikut, yaitu orang sering menyebutnya sebagai meteor, begitu. Apa sih sebenarnya meteorit, meteorit itu apa bedanya? Kita akan lihat satu persatu. Yang dikatakan sebagai meteoroid itu adalah meteor atau benda angkasa yang masih berada di luar angkasa, dia bergerak bebas, begitu, dan belum sampai ke bumi. Ini masih melayang-layang di angkasa. Kemudian yang dinamakan meteor, dia adalah benda luar angkasa yang sudah sampai ke atmosfer bumi. Dia akan terbakar bergesekan dengan atmosfer bumi, begitu anak-anak. Kemudian sedangkan meteorit adalah meteor yang tadi meledak di sini, anak-anak ya, pecah, ada bagian yang jatuh ke bumi. Berarti dia adalah meteor yang sudah sampai ke permukaan bumi. Itu disebut sebagai meteorit. Begitu. Jika jatuh dalam jumlah banyak, maka akan terjadi yang namanya hujan meteor. Pernah beberapa waktu dulu terjadi di Prancis, begitu. Itu adalah meteorit yang pernah juga jatuh di Arizona, menyebabkan terjadinya kawah yang besar di situ dengan diameter yang besar. Berikutnya kita bicara tentang satelit. Satelit sebenarnya ada dua macam. Yang pertama adalah satelit alami, merupakan benda yang mengorbit pada satu planet, gitu ya, dan bukan buatan manusia. Fungsi satelit di situ adalah memantulkan sinar dari bintang di sekitarnya, sehingga dia memiliki cahaya sebagai penerang di malam hari. Kemudian dia punya pengaruh, yaitu menyebabkan pasang surut air laut, sehingga memudahkan nelayan untuk mencari ikan.
Kemudian yang kedua adalah satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang sengaja dibuat manusia mengelilingi sebuah planet untuk membantu berbagai keperluan manusia, yaitu fungsinya sebagai navigasi, informasi posisi pesawat terbang atau kapal misalnya, sebagai geodesi untuk pemetaan bumi, kemudian sebagai sarana komunikasi, gitu ya, untuk komunikasi handphone, internet, dan sebagainya, sebagai meteorologi, yaitu untuk mengetahui cuaca. Yang kelima, sebagai penelitian sarana untuk menyelidiki tata surya, begitu. Kemudian sebagai satelitnya militer, berfungsi di dalam militer, di bidang kemiliteran sebagai mata-mata misalnya. Satelit sebagai sumber daya alam untuk memetakan sumber daya alam di bumi seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan. Wow, ternyata banyak sekali anak-anak ya. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Silahkan didengarkan berulang-ulang kalau tidak jelas. Kemudian bertanya, baca sumber yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat selalu.